Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada hadis yang ke-66 ya. Kita sampai pada hadis yang ke-66 tentang bab muraqabah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadisnya ya. Qala al-muallif rahimahullah taala, penulis buku ini menyebutkan ya hadisnya an Abi Ya'la Shaddad bin Aus ya radhiyallahu anhu ya. Di sini disebutkan ya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi. Ya. Yang bunyinya Nabi bersabda ya, ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan ya, hadis yang baik ya atau hadis yang diterima. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang berakal kata Nabi adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, orang yang bermuhasabah terhadap dirinya, melakukan muhasabah terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ya untuk mempersiapkan kematiannya, setelah kematiannya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa, sedangkan orang yang bodoh atau orang yang tidak berakal, maka dia ittaba'a nafsahu hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan ini hadisnya hasan, hadisnya baik atau hadisnya diterima. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini sangat jelas sebenarnya ya, bahwasanya orang yang cerdas menurut perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukanlah orang yang pandai membuat ini, membuat itu, berbuat ini, berbuat itu, ya melakukan ini, melakukan itu, tapi adalah orang yang cerdas. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Maksudnya adalah senantiasa mengintrospeksi amalannya. Ya, apakah amal-amal kewajiban itu sudah dilaksanakan atau belum? Apakah perintah-perintah Allah dan Rasulnya sudah dilaksanakan atau belum? Itu adalah salah satu ciri orang yang cerdas. Apakah masih ada perbuatan dosa yang dia kerjakan? Apakah masih ada perintah Allah yang dia tinggalkan? Ini adalah salah satu ciri orang yang cerdas.
orang yang bermuhasabah. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Karena dengan adanya muhasabah, ya muhasabah artinya perenungan, merenungi atau melakukan introspeksi diri, ya khususnya masalah masalah agama, masalah akhirat kita, ya. Maka dengan adanya introspeksi diri terhadap amalan-amalan seseorang, maka dia akan mengetahui apa yang sudah dia kerjakan dari amalan-amalan agama dan apa yang belum dikerjakan. Ya, dia bisa mengetahui apa yang larangan-larangan yang sudah dia lakukan. Ya, maka dengan adanya introspeksi diri, muhasabah, maka ketika dia melakukan introspeksi diri, maka dia akan mengetahui bahwasanya masih ada amalan-amalan kewajiban misalnya yang belum dia kerjakan, maka segera dia kerjakan. Dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kewajiban yang harus dikerjakan dia tidak kerjakan, maka dia bisa memohon ampun kepada Allah atas segala kelalaiannya. Iya. Begitu juga seandainya ada amalan-amalan sunnah ya yang belum dia kerjakan, maka dia pun ya sedapat mungkin dia bisa kerjakan. Begitu juga tatkala misalnya dia bermuhasabah dan dia mendapati dirinya masih melakukan dosa dan kesalahan, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakullah, pentingnya kita bermuhasabah. Tapi kalau kita tidak bermuhasabah, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan mengetahui. Ya, jangan sampai ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan atau yang kita belum kerjakan. Padahal mestinya dikerjakan. Atau barangkali masih ada amalan-amalan sunnah, ya meskipun sifatnya sunnah ya. Jadi jangan kita apa namanya beranggapan ini kan cuma sunnah. Ya sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sikap kita sebagai seorang muslim jangan bersifat demikian. Ya, selama kita mampu melaksanakannya, maka kita laksanakan. Kalau tidak mampu, baru kita melihat, oh ini hukumnya hanyalah sunnah, bukanlah wajib. Tetapi selama kita ada kemampuan untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, kenapa kita mesti tinggalkan? Ya, karena yang sunnah-sunnah ini juga punya peran, yaitu apa untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dari kewajiban-kewajiban yang bersifat wajib. Ya, amalan-amalan agama yang bersifat wajib yang masih kurang, ya yang belum sempurna pelaksanaannya itu ditutupi dengan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah dan seterusnya. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi jangan kita menganggap remeh amalan-amalan meskipun itu sunnah. Ya, selama kita mampu melaksanakannya maka laksanakanlah. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah dan hal-hal yang bersifat sunnah itu, maka laksanakanlah semampu kita. Ya, sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana juga Nabi perintahkan dalam hadisnya, wa ma amartukum, ya, apa saja yang saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, jadi amalan-amalan yang sifatnya sunnah, ya, maka kita diperintahkan tetap untuk melaksanakannya sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Ini ikhwatal Islam, a'azakullah. Ya. Jadi sekali lagi janganlah kita pernah berhenti untuk bermuhasabah. Janganlah kita pernah berhenti untuk memeriksa amalan-amalan kita. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, qabla an tuzanu.
Maka timbang-timbanglah diri kalian, amalan-amalan kalian sebelum amalan kalian akan ditimbang nanti pada hari akhirat. Ya, ingat amalan kita akan ditimbang oleh Allah nanti pada hari akhirat. Ya, kita akan dihisap, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ya, oleh karena itulah kata khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum kita akan dihisap dengan hisap yang sangat menyulitkan, ya, maka kita hisap diri kita, periksa diri kita di dunia ini. Sebelum kita akan menghadapi di hari-hari penghisapan yang sangat ketat sekali pada saat itu. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kalau kita sudah melakukan muhasabah terhadap diri kita di dunia ini, maka insya Allah pada hari akhirat hisab kita akan mudah, akan lancar, tidak sulit. Karena apa? Karena kita sudah melakukan menghisap diri kita atau memeriksa, introspeksi diri kita selama hidup di dunia ini. Ini ikhwat Islam azakullah. Ya, tentu kita sebagai manusia ya pasti ada namanya kesalahan dan kekhilafan, itulah wajar sebagai manusia. Ya, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Ya, salah dan lupa. Tetapi kita jangan sampai kita tidak mengetahui bahwasanya kita ini telah lupa. Jangan sampai kita tidak mengetahui bahwasanya kita telah khilaf, kita telah bersalah, kita telah berdosa. Ini juga sesuatu yang salah kalau kita tidak mengetahui diri kita. Makanya kita perlu namanya belajar, perlu namanya membaca, mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian, iya, mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat agama. Ya, kenapa? Agar kita bisa bercermin diri. Ya, bisa kita melakukan refleksi diri, melakukan melakukan perenungan, melakukan penghayatan, ya, melakukan introspeksi diri, muhasabah. Ya. Jadi kita harus bercermin dari dari nasihat-nasihat para ulama, para ustadz kita, ya, agar kita bisa mengetahui posisi kita ini sudah sampai di mana, bagaimana keberadaan kita ini. Jangan sampai kita sudah jauh dari agama Allah, sudah jauh dari tuntunan agama Islam, dan kita merasa baik-baik saja, dan kita merasa tidak ada hal-hal yang apa-apa, padahal kita sudah jauh dari jalan Allah, kita sudah jauh dari agama Allah, kita sudah jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena itu tadi disebabkan karena kita tidak melakukan introspeksi diri. Ya, bagaimana agama kita bisa kualitasnya, keagamaan kita, amalan kita, ibadah kita dan seterusnya bisa meningkat. Ada peningkatan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kalau tidak ada introspeksi diri, kalau tidak ada namanya muhasabah. Contoh saja misalnya, seorang pedagang saja supaya bagaimana dagangannya bisa maju, usahanya bisa berkembang, maka pedagang itu pun melakukan namanya introspeksi diri, iya, menghitung berapa jumlah yang masuk, berapa keuntungan, berapa kerugian dan seterusnya. Dengan itulah maka pengusaha bisa dia membuat strategi-strategi, cara-cara, tips-tips agar usahanya bisa berkembang, bisa buka cabang dan seterusnya. Tapi kalau seandainya pengusaha itu atau pedagang itu dia cuek, acuh tak acuh, terserah apa dagangannya itu mau maju kah, tidak maju kah, mau rugi kah, akhirnya apa yang terjadi? Lambat laut akhirnya dia bubar. Ya, dagangannya akan pailit, bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada namanya muhasabah. Iya, tidak ada namanya perhitungan-perhitungan terhadap usaha yang dia jalankan. Iya, saya pikir para pengusaha, para pedagang tidak perlu kami ajarkan masalah ini. Ya, mereka lebih tahu tentang masalah perdagangan. Kata Nabi, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya tentang urusan-urusan dunia kalian. Iya, kita lebih tahu tentang usaha dagang kita karena kita pelakunya, tentang hal-hal yang berkaitan tentang dunia kita yang lebih tahu masalah itu karena kita yang melakukannya. Tetapi masalah akhirat, masalah agama, maka Nabi yang lebih tahu daripada kita. Iya, tentang masalah agama kita, tentang keselamatan kita, tentang kebahagiaan kita, dunia dan akhirat, Nabi yang lebih tahu daripada kita. Iya.
Kenapa? Karena Nabi mendapatkan mandat dari Allah, ya, karena Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar manusia ini mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Inilah misi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, ya tentu kita semua pasti punya kesibukan masing-masing. Ada yang sebagai pegawai negeri, ada pegawai swasta, ada pedagang, ya pasti kita memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda. Ya pasti kita punya namanya strategi-strategi, cara-cara bagaimana kehidupan ekonomi kita terus meningkat, bagaimana kehidupan kesejahteraan dari segi finansial kita terus bertambah dan seterusnya. Ya, tetapi jangan lupa bahwasanya ada juga investasi akhirat, ya, kehidupan akhirat yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, jangan sampai kita melupakannya. Ya, karena tujuan utama kita diciptakan ke dunia ini adalah bukan cuma sekedar makan dan minum, bukan cuma sekedar kita berketurunan dan seterusnya, tetapi tujuan utama kita, ya, dilahirkan di dunia ini, Allah ciptakan kita adalah agar kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bagaimana seluruh lini kehidupan kita ini bernilai ibadah. Ya, bagaimana kerja-kerja kita, usaha-usaha kita semuanya beribadah. Artinya adalah usaha-usaha yang kita usahakan, pekerjaan-pekerjaan yang kita bekerja di situ, sebagai apa saja kita punya pekerjaan yang penting halal, maka kita niatkan, ya, kita bekerja itu agar kita kuat beribadah kepada Allah, agar harta itu kita bisa membiayai keluarga kita, agar harta itu kita bisa berinfak di jalan Allah, mensedekahkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ini kekuatan badan kita juga demikian. Allah berikan kita fisik yang kuat, kekuatan fisik, kekuatan badan, kepintaran, kecerdasan. Apakah ini juga bermanfaat bagi orang lain? Apakah ini juga bermanfaat bagi diri kita? Kita gunakan fisik kita, kepintaran kita, mata, telinga itu, apakah kita sudah gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memberikan yang terbaik, ya, kepada umat manusia? Ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah, kata Nabi, adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang menjadi muhasabah bagi kita. Ya, jadi orang yang terbaik bukan orang yang sekedar baik terhadap dirinya saja, tetapi bagaimana dia juga menjadi baik bagi orang lain, bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Ini kuat Islam, azakullah. Apakah dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan kebaikan kita, dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan untuk orang lain, ya, artinya misalnya kita memberikan bantuan kepada orang lain, harta kita dan seterusnya. Ini ikhwata Islam, azakullah. Jadi sekali lagi perlunya kita senantiasa bermuhasabah. Ya, kalau perlu sebelum tidur kita bermuhasabah, sebelum tidur di waktu malam kita bermuhasabah. Jadi muhasabah itu jangan kita pahami hanya setahun sekali saja. Nanti di tahun baru bermuhasabah. Ini kesalahan. Kenapa? Karena muhasabah itu bukan cuma setahun. Muhasabah itu setiap saat, ya, minimal setiap hari sebelum tidur kita bermuhasabah. Ya, karena belum tentu kita masih hidup lagi di hari esok. Makanya di malam hari itu kita sudah introspeksi diri kita mohon ampun kepada Allah. Tentu kita sebagai manusia biasa pasti banyak namanya kesalahan-kesalahan dan kekhilafan, ya. Oleh karena itulah kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri orang-orang yang berakal, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Ya, itulah orang yang cerdas. Kenapa perlunya mempersiapkan bekal? Ya, karena kita semua kan pasti akan meninggal dunia. Ya, kita hidup di dunia cuma sementara saja. Tidak akan selama-lamanya. Lihat bagaimana umat-umat terdahulu itu sudah tiada, ya. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya.
Ya, kemana mereka? Mereka semua pindah ke alam barzakh namanya, alam kubur. Ya, dan ketika seorang dimasukkan ke dalam kubur, apa yang dibawa? Apakah ada mobil yang dia bawa ditanam juga? Apakah rumah juga, uang-uang juga, uang simpanannya di bank, misalnya pakaian-pakaiannya yang jutaan itu, sepatu-sepatunya, ya atau perabot-perabot rumah tangganya, apakah semua itu mau dikubur? Tidak ada kan? Kita lihat, ya ini khususnya orang Islam ya. Kita tahu orang Islam meninggal dunia, tidak ada yang dibawa kan? Cuma yang dibawa cuma kain kafan. Kain kafan itu berapa harganya? Paling-paling hanya 200.000, 300.000 saja. Mana pakaian kita yang mahal-mahal? Yang mana perabot-perabot kita yang mahal-mahal? Mana uang-uang kita yang kita simpan-simpan itu semua? Itu semuanya kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Oleh itu kata Nabi, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka yang ikut ada tiga. Itu apa? Yaitu hartanya, keluarganya, dan amalannya. Kemudian ketika sampai di kuburan yang tinggal hanya amalannya kata Nabi, yang duanya pulang kembali kepada ke rumahnya. Ya, itu apa? Keluarganya dan hartanya. Iya. Ketika kita meninggal dunia, apakah kita punya keluarga? Iya, punya kerabat, punya sahabat ikut juga masuk ke dalam kubur bersama kita? Kan tidak. Apakah harta kita juga dikubur? Tidak juga kan? Semuanya kembali semua. Yang tinggal apa yang menemani kita itu amal soleh, amal-amal. Ya, amal-amal kita saja yang menemani kita. Makanya yang kita harapkan yang menemani kita adalah amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, berbuat baik kita dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang akan menemani kita, ini kita harapkan. Ya, ya agar kita di dalam kubur itu kita bahagia, kubur kita diperluas, diterangi agar kita bisa mencium aroma-aroma surga, kita bisa melihat surga. Ya, ini yang kita inginkan kan. Jadi kematian itu bukan akhir segala-galanya. Ya, kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi dia merupakan awal kehidupan yang baru. Itulah kematian. Kenapa? Karena dalam kubur ini ada juga kehidupan. Ada kehidupan yang sengsara, ada kehidupan yang bahagia. Ada yang kenikmatan, ada yang kesusahan di situ. Cuma kita tidak tahu, kita tidak bisa merasakan. Orang yang hidup tidak akan merasakan bagaimana keadaan orang yang dalam kubur itu. Hanya Allah SWT yang lebih tahu daripada kita. Tapi kita harus meyakini bahwasanya adanya siksa kubur, ada kenikmatan dalam kubur. Dan itu semua tergantung dari amalan-amalan kita selama hidup di dunia ini. Ya, jadi sekali lagi ikhwatul Islam azakullah bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah sementara saja, kita semua akan meninggal dunia. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, setiap yang bernyawa kata Nabi pasti akan merasakan namanya kematian. Ya, dan setiap orang akan dibalas dengan balasan yang sempurna nanti pada hari akhirat kelak. Iya. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan selama di dunia ini, wajib ataupun sunnah, itu akan Allah akan balas nanti dengan balasan ganjaran yang besar nanti pada hari akhirat yang lebih sempurna. Adapun di dunia ini Allah juga balas juga, tapi tidak sempurna. Masih sebagian kecil saja dari pembalasan Allah nanti pada hari akhirat kelak. Iya. Iya, oleh karena itulah maka kita senantiasa jangan sampai salah melangkah. Bosnya tujuan ini bukanlah dunia ini bukanlah tujuan kita, bukan akhir daripada kehidupan, tapi dunia ini sebagai sarana saja. Dia jembatan yang menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan sebelumnya adalah sebelum kita dibangkitkan pada hari akhirat ada namanya kehidupan alam kubur atau alam barzah. Alam barzakh ini yang mengantarai antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Tapi sekali lagi, jangan dikira alam barzakh ini alam yang mati. Ya, orang betul jasadnya mati, tetapi ruhnya masih hidup. Ruhlah yang akan merasakan ketika jasad sudah hancur dalam kubur, dimakan oleh tanah-tanah dan ulat-ulat, tetapi ruh itu tidak akan mati. Terus ada. Dia yang merasakan kesengsaraan dan kenikmatan adalah ruh kita. Oleh karena itulah tentu kita semua akan ingin bahagia, ingin selamat, ingin mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini, lebih-lebih di alam kubur dan di hari akhirat kelak. Maka tidak ada jalan lain, kita harus mempersiapkan bekal iman dan amal soleh sebelum Allah Subhanahu wa taala ya mencabut
nyawa kita. Kemudian yang berikutnya, siapa kalau orang yang bodoh? Orang yang tidak menggunakan akalnya, kata Nabi, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, orang yang tidak mau mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuntunannya. Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, sehingga apa? Sehingga perkara-perkara agama ditinggalkan, perintah-perintah Allah tidak dijalankan, larangan-larangan Allah dikerjakan. Ya, maka inilah ciri-ciri orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh bukan orang yang tidak pintar matematika, perspektif Nabi ini ya. Bukan orang-orang yang tidak tahu komputer, bukan orang-orang yang tidak tahu tentang cara berhitung, bukan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan internet ya atau masalah-masalah yang keduniaan yang lainnya. Bukan itu. Menurut Nabi adalah orang yang bodoh. Ya, tapi orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga apa dia tidak mengindahkan larangan-larangan Allah, tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupannya ya sama seperti kehidupan binatang, punya mata, punya lisan, punya telinga, punya hati tetapi tidak digunakan. Kesemuanya itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk mentaati Allah, ya untuk komitmen dan konsisten terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bodoh. Ya, oleh karena itu ikhwat Islam azakumullah, janganlah kita pernah merasa pesimis ya bahwasanya saya ini hanya alumni ini, saya tidak sampai sarjana misalnya, saya tidak sampai tingkat ini. Bukan itu yang menjadi menjadi ukuran ya, menjadi barometer. Ya, yang menjadi barometer apapun kita punya strata sosial, strata pendidikan, tingkat pendidikan, yang terpenting adalah kita mau belajar agama, itu saja. Kita mau belajar agama, telinga kita mau mendengarkan ceramah-ceramah agama, kajian-kajian, nasihat-nasihat itu. Apalah artinya kalau kita memiliki strata sosial yang tinggi, memiliki pendidikan umum yang tinggi, tetapi telinga kita tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim ulama kita, dari para ustadz-ustadz kita. Mata kita tidak mau membaca ayat-ayat Allah, lisan kita tidak mau berbicara, menyebutkan kalamullah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, atau tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau berselawat kepada Nabi. Apa artinya kita punya tingkat sosial, ya tingkat dari segi di hadapan masyarakat, kita orang yang terpandang misalnya, tetapi kita jauh daripada agama. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya jadi yang kita khawatirkan adalah tatkala kita jauh dari agama Allah, kita memperturutkan hawa nafsu kita sehingga kita tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana perintah, mana larangan, semua kita kerjakan apa yang terjadi sehingga kita pun akan mendapatkan kesengsaraan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Kemudian yang berikut yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, kata Nabi, wa tamanna 'alallah, dan dia berangan-angan untuk masuk surga, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak ada upaya untuk mau memperbaiki dirinya. Tidak ada upaya untuk mau sadar. Tidak ada upaya untuk mau bertobat kepada Allah. Jamaah sekalian, atau dia barangkali dalam hatinya, saya akan bertobat, saya akan biarkan dulu saya menikmati dunia dengan apa yang saya sukai saja, meskipun itu bertabrakan dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Saya akan bertobat nanti ketika saya sudah tua, ketika saya sudah pensiun. Sekarang siapa yang menjamin kita masih bisa hidup di hari tua? Kematian itu datangnya kapan saja, di mana saja, apa saja sebabnya kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kematian, kita tidak bisa mengundurkan sedikit pun ataupun memajukan sedikit pun. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas adalah bukan orang orang yang mengatakan saya akan berbuat baik nanti, saya akan bertobat, saya akan ini kata-kata akan ini adalah perbuatan syaitan. Inna taswiba minasyaitan, kata Nabi. Sungguhnya kata-kata akan, saya akan jadi orang baik, saya akan bertobat, saya akan memperbaiki diri. Ini kata-kata akan inilah perbuatan syaitan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kata-kata akan ini sehingga
tidak terwujud. Ya, kita tidak terwujud untuk berbuat baik, kita tidak terwujud untuk tobat kepada Allah, untuk memperbaiki diri. Karena apa tadi? Karena kita terlalu banyak kita berharap ya kepada Allah, tetapi kita tidak ada takut kepada Allah. Jadi rasa harap dan takut ini mesti ada dalam diri kita. Jangan sampai kita tinggalkan atau berat salah satunya. Kita takut kepada Allah tatkala kita meninggalkan larangan Allah. Ya, tatkala kita menjalankan larangan Allah. Kita takut tatkala kita tidak menjalankan perintah Allah. Di samping itu kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Iya. Jadi harus seimbang antara harap dan takut ini. Jangan hanya sekedar mengharap saja Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Akhirnya apa? Kita merasa enjoy, merasa senang dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mengikuti hawa nafsu dengan harapan Allah, kalau saya berbuat ini Allah akan ampunkan saya. Kalau saya berbuat ini Allah. Tapi ini kan kalau akan belum terwujud. Iya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam azakumullah, betul Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima Taubat, tetapi jangan kita permainkan masalah ini. Ya, artinya sedapat mungkin kita segera untuk mohon ampun kepada Allah. Segera kita melakukan reformasi terhadap diri kita, perbaikan diri kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah satu kaum, suatu masyarakat sebelum dia mengubah diri mereka sendiri. Kita akan tidak bisa menjadi baik kalau bukan diri kita sendiri yang merubah diri kita agar menjadi orang baik. Iya, kita tidak akan menjadi orang yang ada perubahan dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri yang melakukan perubahan. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari kita adalah usaha kita, niat kita yang tulus, iya, kesabaran kita, dan ada namanya usaha sedikit pun yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Ya demikianlah ikhwatal Islam azakullah. Semoga berdasarkan hadis ini memberikan pencerahan lagi kepada kita tentang siapakah orang yang cerdas dan siapakah orang yang bodoh menurut perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua berharap menjadi orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah, bukan orang-orang yang bodoh menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Satu hadis, ya hadisnya cukup pendek, tapi memiliki makna, faidah, manfaat yang begitu dalam, yang begitu besar, yang semoga memberikan motivasi kepada kita untuk terus kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang senantiasa mengetahui hakikat hidup dan kehidupan ini. Demikianlah sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kesabaran dan keikhlasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Tapi Ustaz, ini masalah mukarrabah ini yang barangkali selalu kita harus menyampaikan karena sudah terlalu banyak masalah di kehidupan kita, di daerah kita ini utamanya. Ketidaksadaran ini memberikan banyak kerugian. Jadi bukan hanya keluarganya, tapi bahkan orang lain juga ikut merugi karena terlalu nikmat yang hidup dijalankan oleh mereka sehingga mereka lupa tanpa menyadari diri bahwa dia sebenarnya kan hamba yang berjalan di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan persoalan merasa diawasi oleh Allah. Murakabah ini yang kurang. Nah, kita tentunya sebagai orang-orang yang sedikit memiliki iman ini menyadari tentang hal itu, dan kita sebenarnya punya keinginan dan punya punya cita-cita ingin sampai kepada musyahadah. Artinya sedikit lebih tinggi daripada murakabah ini, karena kita bukan hanya merasa diawasi, tapi kita mencoba untuk melihat keagungan Tuhan dari ciptaannya, sehingga rasa syukur ini selalu datang. Kemudian
selalu takut terhadap apa yang kita lakukan, jangan sampai dia berbau maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang persoalannya Ustaz, kalau andai kata ini hal-hal seperti ini kita menginginkannya, bagaimana caranya untuk maintenance, memelihara ini sehingga kita betul-betul hidup di jalan sesuai dengan jalur yang Rasulullah telah bimbing kita untuk sampai kepada kehidupan akhirat yang lebih berbahagia. Ini Ustaz, tapi mohon barangkali ada sedikit penjelasan dari kita. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya, memberikan pencerahan kepada kita. Ya, bahwasanya ya kita bukan cuma sekedar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lebih daripada itu bagaimana kita ya menyaksikan ya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui cipta-ciptaannya, musyahadah, ya itu kita menyaksikan ya keagungan Allah melalui cipta-ciptaannya, yang dari itulah kita akan semakin ya merasa diri kita sangatlah rendah, sangatlah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, yang mana kita mesti untuk senantiasa kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ditanya bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankannya. Ya, muraqabah, musyahadain dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Ya, maka yang pertama ya yang perlu kita lakukan adalah terus kita belajar dan belajar. Ya, jangan pernah kita merasa diri kita ini sudah pintar sehingga kita pun berhenti belajar. Iya, janganlah kita pernah merasa puas untuk belajar dalam masalah agama ya. Kalau masalah dunia kita harus qanaah, masalah dunia ya, masalah materi. Itu kita qanaah di situ, merasa cukup. Tapi masalah ilmu agama, masalah ilmu akhirat, ya merasa tentang kita belajar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, itu kita tidak pernah harus berhenti untuk terus belajar. Karena apa? Dengan kita terus belajar Al-Quran dan Sunnah kandungannya, kita akan terus mendapatkan terus hikmah-hikmah yang luar biasa. Iya, kita akan terus mendapatkan ilmu-ilmu yang barangkali kita tidak dapatkan selama itu. Iya, oleh karena itulah yang pertama, ya agar bagaimana muhasabah atau muraqabah dan musyahadah itu terus ada dan kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita, maka yang pertama itu adalah kita terus belajar. Iya, tentu kita belajar agama ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin disebut sebagai orang yang ahli agama, bukan karena ria, bukan karena tujuan-tujuan keduniaan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya kita senantiasa mentadabburi ini ayat-ayat Allah. Ya, jadi belajar bukan cuma sekedar belajar, bagaimana kita mau mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan pentadabburan, penghayatan ya terhadap ya ayat-ayat Allah, atau hati mereka sudah terkunci. Jadi cuma dua saja Allah berikan kepada kita opsi dalam menghadapi atau dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang bersifat Quran, ayat-ayat qauliyah yaitu Quran, atau ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta ini, kita cuma diberikan dua opsi saja, yaitu mentadabburinya, menghayatinya, atau hati kita tertutup untuk menghayati, mentadabburi itu. Iya, tentu orang-orang kafir hati-hati mereka tertutup. Iya, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita, ya, kita berharap sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, kita tidak ingin menjadi orang-orang kafir yang hati tertutup terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mentadabburinya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca setiap hari bukan cuma sekedar dibaca, lapas-lapasnya. Itu sudah alhamdulillah ada nilai plus, karena setiap huruf itu Allah
akan berikan kita 10 kebaikan. 3 huruf alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf kata Nabi, dan satu huruf itu akan diberikan ganjaran 10 pahala. 3 huruf berarti 30, bahkan bisa lebih daripada itu. Iya. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, jadi kita mesti mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an ini yang kita baca setiap hari ini. Ya bukan cuma sekedar dibaca tamat begitu saja, lalu kita ulang lagi dari awal, tetapi bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an ini kita tadabburi, kita hayati, kita pahami, ya, yang dengan kita menghayati, memahami dan menghayatinya, mentadabburinya, memikirkannya, itulah ciri-ciri ulul albab. Ya, ciri-ciri ulul albab adalah orang-orang yang memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dengan itulah kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah ada semangat beribadah kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan membimbing kita. Kita akan menjadi waliullah, kekasih Allah. Iya, kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, maka Allah akan bimbing kita, membimbing daripada telinga kita, mata kita, lisan kita, anggota tubuh kita akan dibimbing oleh Allah kepada jalan-jalan kebenaran. Tapi sekali lagi ini membutuhkan usaha, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kejujuran, ya. Tapi dengan itu semua insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti juga senantiasa membaca kisah-kisah para nabi dan rasul dan para sahabat atau orang-orang soleh. Iya, bagaimana kisah-kisah mereka dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah, ibadah mereka, dakwah mereka, perjuangan mereka, takarrub mereka kepada Allah, bagaimana muhasabah mereka, bagaimana muraqabah mereka, bagaimana musyahadah mereka. Ya, kita harus bagaimana membaca kisah-kisah mereka semua. Ya, jangan kita baca berita-berita yang terlalu berlebih-lebihan. Maksudnya berita-berita yang tidak memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan akhirat kita. Itu boleh-boleh saja. Ya, berita-berita di media sosial kita dengarkan, kita baca, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai porsinya terlalu banyak. Sehingga porsi untuk membaca kisah-kisah para orang-orang soleh, orang-orang yang pilihan-pilihan Allah ini kita abaikan. Ya, jadi kita sebenarnya dalam hidup ini butuh motivasi hidup, motivasi. Jangan sampai kita salah mengikuti orang-orang yang motivasinya hanya dunia saja. Ini yang harus kita berikan pencerahan kepada kaum muslimin. Siapa idola kita sebenarnya? Siapa panutan kita? Siapa kuduah kita sebenarnya? Ini, ya, kuduah kita adalah Rasulullah, para sahabatnya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berikutnya adalah tentu kita mesti bergaul dengan orang-orang soleh. Pergaulan, lingkungan ini juga penting. Karena lingkungan ini juga membuat kita, kalau lingkungan yang kurang bagus, ya lingkungan kehidupan kita, ya pertemanan dan seterusnya, hanya cinta dunia saja, menghabiskan hari-hari dengan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Ini yang membuat kita jauh dari muraqabah, jauh daripada musyahadah. Tapi kalau kita berteman, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan tersibgoh. Barangkali kita belum menjadi orang soleh, tapi lambat laun kita akan menjadi orang yang soleh. Itulah sebagaimana Nabi mengatakan, ya bahwasanya seseorang itu almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung daripada temannya, ya tergantung daripada akhlak temannya, tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah dia bergaul kepada siapa, hendaklah dia memperhatikan, kata Nabi, falyandur ila man khaliluhu, maka hendaklah dia ya memperhatikan kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul. Ya, yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Ya, membanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan zikir ini hati kita tenang. Ya, kita dengan zikir ini kita akan senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah. Ya, maka dengan zikir ini, dengan kita juga berselawat kepada Nabi, ya maka Allah akan berselawat kepada kita, akan memberikan rahmat kepada kita. Kita berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, maka Allah akan
ingat kita, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar ini harus ada. Ya, karena apa? Karena begitulah kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan, ujian. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin besar cobaan kita. Tetapi dengan cobaan itu kita bisa lewati dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dengan rasa syukur, maka kita akan ya mendapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang beriman, maka mohonlah pertolongan kepada Allah melalui perantara sabar dan salat. Ya, jadi kita meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan salat dan juga bersabar. Ya, karena semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah syukur. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih bisa beribadah kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Iya, nikmat nafas, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat kekuatan, ya nikmat keinginan, bahkan keinginan pun, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk jamaah sekalian melakukan amal-amal soleh itu sudah merupakan satu nikmat dari Allah. Karena ada juga orang yang berniat baik pun tidak ada, berniat untuk melakukan kebaikan pun tidak ada. Oleh karena itulah maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan apa yang Allah berikan maka kita gunakan dalam kehidupan kita. Harta kita diberikan, kita syukur dengan bersedekah. Fisik kita maka kita kuat beribadah kepada Allah. Ilmu kita maka ilmu kita sampaikan kepada orang lain. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Yang terakhir adalah ikhlas. Ya, harus ikhlas semata-mata hanya kepada Allah kita melakukan amal ibadah ini. Ya, tidak ada tujuan-tujuan lainnya. Tidak ada unsur-unsur kesyirikan di situ, tidak ada unsur-unsur riya, unsur-unsur sum'ah dan seterusnya, tetapi semata-mata kita beramal ibadah dengan segala bentuknya semata-mata karena Allah dan mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, insyaallah maka muraqabah, musyahadah, muhasabah insyaallah akan terwujud dan insyaallah kita akan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, demikian. Barangkali wa iyyakum, ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali sampai di sini saja ya pertemuan kita. Ya, yang masih ada pertanyaannya bisa disimpan, nanti bisa di pertemuan selanjutnya kita akan buka lagi sesi pertanyaan. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenarannya hanyalah milik Allah, kesempurnaannya hanyalah milik Allah. Adapun kesalahan, kekhilafan, kekurangan itulah dari kami, kekurangan ilmu kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk ataupun hawa nafsu kami. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Kami akhiri kajian kami pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa iyyakum wa fiik barakallah.